Bismillahirrahmanirrahim. Teman yang terkenal itu dunia, karena kita bisa mendapatkan tanda tangan dan foto dan bangga ketika kita bisa meminta kepada orang yang kita puja. Tapi seseorang yang solih dan taat itu rezeki. Karena sesungguhnya orang yang solih dan orang yang taat kepada Allah ketika kita kenal, mereka mengenal kita, maka terus akan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Walaupun mungkin dia tidak terkenal, walaupun mungkin dia tidak keren dalam kacamata kebanyakan orang. Tapi ketika dia taat, ketika dia solih, kesolihan dan ketaatan itu rezeki yang tidak tergantikan dengan uang berapapun nominalnya. Makanya kan sampai kita menjumpai, kalau kita meninggal, disolati 40 orang yang solih, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya 40 orang solih yang mensolati kamu, maka mereka akan bisa menghadiahkan syafaat untukmu dalam kehidupan di alam barzakh kita. Teman itu tidak perlu banyak, tapi teman itu cukuplah yang seperlunya, 50, 100. Tapi kita tahu kualitas di dalam ketaatan. Sehingga akhirnya teman-teman itu ibarat gizi, terus memberikan nutrisi kebaikan untuk kehidupan dunia dan kematian kita. Itu rezeki. Makanya rezeki itu terus mengalir terus, beda dengan dunia. Makanya Rasulullah tidak pernah meminta dunia, tapi Rasulullah itu meminta rezeki. Pernah nggak Rasulullah meminta dunia? Rasulullah tidak pernah meminta dunia. Tidak pernah Rasulullah. Yang diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah rezeki. Yang diminta Nabi itu rezeki. Ya, makanya Nabi berucap dalam doanya di waktu habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, harta dan rezeki yang terbaik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tetapi Rasulullah itu meminta rezeki. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kaum Hawariyun di dalam surat Al-Maidah 114 yang kita kemudian bahas, mereka mengatakan warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berilah kami rezeki, dan sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki terbaik dalam kehidupan setiap makhluk. Karena memang kehidupan orang-orang solih itu, konektivitas mereka itu bersambung dengan rezeki dan bukan dengan urusan dunia. Dan ini yang kita harus paham. Makanya dunia hanyalah angka deret. Dari 10.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sampai 100.000, sampai 1 juta, sampai kemudian 100 juta, sampai kemudian 1 miliar. Dunia itu angka deret. Dan yang dipahami oleh kalangan kapitalisme, kalangan materialisme, kalangan kapitalisme dan materialisme hanya mengenal dunia, dia tidak mengenal rezeki. Makanya dunia itu selain dia itu expirednya cepat, dunia itu terbatas, ketika hanya sebentar. Dunia itu hanya angka deret. Dari angka-angka yang bisa kita jumlahkan dari satu bilangan kepada bilangan yang lebih besar itu dunia. Kalau rezeki itu bukan angka deret. Karena apa? Karena angka-angka yang angka-angka yang lahir pada kehidupan manusia itu tidak bisa mendeskripsikan berapa besarnya rezeki ketika dihitung dengan kalkulasi uang. Itu tidak bisa. Ya, makanya banyak orang yang berkata, saya tidak punya harta banyak, tapi saya bahagia betul dengan keluarga saya, dan saya tidak mau ditukar dengan dunia sebanyak apapun. Nah, ini rezeki. Rezeki itu dia tidak bisa dihitung dengan angka, karena angka itu terlalu rendah. Angka itu terlalu rendah, angka deret itu terlalu rendah untuk menghitung rezeki. Makanya kemudian rezeki itu cakupannya luar biasa. Dan inilah perkara yang sejatinya harusnya diperhatikan oleh setiap hamba yang beriman. Harus diperhatikan ustadz, harus diperhatikan penuntut ilmu. Bahwasanya yang kita cari dalam kehidupan kita bukanlah angka deret, tetapi yang kita cari itu adalah angka rezeki. Di mana rezeki tidak memiliki angka yang bisa dibatasi dengan apa yang kita hitung. Kenapa? Rezeki itu tidak terhitung harganya. Ya. Berapa banyak orang yang mereka itu berkata, ya, dari tukang becak, enggak apa-apa saya tukang becak, tapi anak-anak saya sehat, itu lebih daripada apapun. Mereka ngomongnya apa tukang becak? Ini lebih daripada apapun. Itu sudah mendefinisikan rezeki.
Dan inilah yang kemudian menjadi penting dalam salah satu poin. Kenapa kaum Hawariyun ketika mereka berdoa pada surat Al-Maidah 114, mereka mengucapkan warzukna. Mereka tidak mengatakan wazidna dunya. Kenapa mereka tidak mengatakan tambahkanlah aku dunia? Karena kaum Hawariyun sudah selesai dalam urusan dunia. Mereka tidak minta dunia. Tetapi mereka mengatakan warzukna wa anta khairur razikin. Ya Allah, kasih kami rezeki ya Allah. Supaya ketika kita sudah memahami arti dunia dan arti rezeki pada perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara dunia dan rezeki. Kalau nanti kita minta rezeki, maka persepsinya kita harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas apa yang kita bayangkan. Ini penting. Karena doa itu kan menghadirkan hati. Apa yang ada di hati kita itu mempengaruhi doa kita. Ya. Jadi kalau kemudian kita berdoa, kemudian yang kita pahami warzukna, lalu yang kita pikir itu 100.000, 200.000, 300.000, kita telah menyempitkan makna pada rezeki yang kita minta. Makanya inilah yang menjadikan kita menelaah apa yang disampaikan para ulama. Bahwasanya terdapat perbedaan antara dunia dengan rezeki. Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Allah itu Rasulullah meminta rezeki, tapi Rasulullah tidak pernah meminta dunia. Karena Rasulullah tahu yang terbaik di sisi hamba yang beriman itu adalah rezeki. Itu adalah rezeki. Makanya ilmu adalah rezeki. Mendapatkan keluarga yang memahami kita adalah rezeki. Memahami bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan membuat kita menyesal dan meneteskan air mata, itu juga rezeki. Semuanya yang semua perkara yang menjadikan kita akhirnya mengambil sebuah kebaikan, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Supaya kehidupan kita hari ini, pola pikirnya itu harus pola pikir yang benar. Pola pikirnya itu pola pikir robbani. Pola pikir robbani itu pola pikir bahwasanya tidak ada apapun yang dia ucapkan kecuali apapun yang dia sampaikan harus kembali kepada pola pikir robbani dan bukan pola pikir kapitalisme, materialisme, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus mengerti. Manakah yang memuaskan dan membahagiakan? Yang membahagiakan rezeki. Yang membahagiakan rezeki. Kalau dunia, maka sesungguhnya dunia itu hanya memberikan kepada kita kepuasan. Dunia itu memberikan kita kepuasan, tapi tidak pernah memberikan kepada kita arti kebahagiaan. Memang dunia begitu. Beda dengan rezeki. Rezeki itu pasti memberikan kebahagiaan. Ya. Kalaulah rezeki itu tidak memberikan kebahagiaan, pastilah para nabi dan para rasul tidak meminta rezeki kepada Allah. Tapi para nabi menyadari rezeki itu merupakan bagian dari kelapangan hidup. Makanya minta rezeki. Ya. Jadi permintaan mereka adalah permintaan rezeki yang mereka hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kita dari penjelasan poin yang pertama, kita akhirnya paham kenapa kaum Hawariyun menutup doa mereka, permintaan mereka pada surat Al-Maidah 114 ketika mereka mengatakan warzukna wa anta khairur razikin, berilah kami rezeki dan sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki, untuk menjelaskan perbedaan antara dunia dengan rezeki. Ini kita harus mengerti. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.